Sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin akan memberitahukan untuk manhwa ini akan update seminggu sekali. Jadi mohon pengertiannya. Tanpa basa-basi, kita mulai ceritanya. Mereka pun berangkat untuk pulang. Di dalam kereta, Ronan terlihat sedang mengucek-ngucek matanya. Ah, apa-apaan? Apa yang salah dengan ini? Instruktur Nibiru's pun membuka suara. Kamu tidak bisa duduk diam ya? Apa memang segatal itu? Ya, dari tadi masih gatal. Sejam monster mata itu menyentuhku, rasanya gatal. Seharusnya tidak ada yang salah kan? Instruktur Nibiru's pun merespon. Itu salah satu tanda kalau kutukannya melemah. Jadi jangan khawatir. Apa kamu masih tidak tahu siapa orang yang mengutukmu? Ya, tidak peduli dari segi mana aku memikirkannya. Ronan pun mengingat kejadian sebelumnya. Di saat hari pertama masuk kelas instruktur Nibiru's, ketika mereka bertarung, seseorang yang menyimpan niatan buruk padaku. Kukira aku menjalani hidup yang baik, cukup baik untuk mencegah orang tidak menyukaiku. Tapi sekarang, aku sama sekali tidak kepikiran. Ronan pun melanjutkan, ah ya, terima kasih karena telah menghentikannya di rodolan. Instruktur Nibiru's hanya memandanginya. Mata pak tua itu sangat kejam. Kalau bukan karenamu, rasanya seperti dia akan membuatku mengakui kejahatan yang bahkan tidak aku lakukan. Aku hanya memenuhi kewajibanku sebagai instruktur, jadi tidak perlu berterima kasih padaku, jawab instruktur Nibiru's. Ronan bergumam sembari dia memandangi instruktur Nibiru's. Dia bukan hanya ahli, tapi juga kepribadiannya. Sesuai dugaanku, semakin dilihat semakin aku percaya kalau dia orang baik. Tapi sungguh aneh, kenapa aku bahkan tidak melihat batang hidungnya dalam kehidupanku yang sebelumnya. Jangan bilang apa Nibula Glacier ada hubungannya dengan itu. Jika tidak, mungkin waktu terus berlalu. Keesokan harinya, di Peleon, ruang yang didedikasikan untuk latihan bagi Departemen Sihir Hutan Sherry, bertempat di pintu masuk, yaitu Taman Pilar. Selamat datang, Ronan. Bukankah sudah cukup lama sejak aku terakhir melihatmu di hari itu? Jika bukan karena arahan instruktur, aku bahkan akan lebih lama lagi bertemu denganmu. Apa kamu baik-baik saja? Ah, benar. Ronan yang melihat Adesan. Ia bergumam, masih ada masalah, Jenderal. Apa yang harus dilakukan? Aku masih belum memikirkan bagaimana caranya melakukan ini. Abaikan saja, senyum saja dulu. Ronan pun berkata, aku tahu, lama tidak bertemu, senior. Apa kau sendiri baik-baik saja? Adesan pun merespon, ya, sejak hari itu, orang-orang was-was dengan Cardan sudah mulai nyaman mendekatiku, jadi situasi mulai membaik. Aku sedikit khawatir karena Cardan ketakutan setiap dia melihatku. Cardan, ini tombak pendekmu. Tombak panjang, aku akan menggunakan tombak panjang. Maafkan aku, ucap Cardan ketakutan. Meskipun kedengarannya buruk, itu tidak terlalu buruk menurutku. Hah? Tanya Ronan. Seraya berjalan, Adesan berkata, aku mendengarnya dari instruktur. Ku dengar kamu harus mematahkan kutukan. Ya, entah kenapa jadi begitu. Jadi aku datang kemari karena diberitahu kalau aku harus menemui profesor yang bernama Secret. Tapi siapa sangka aku harus melalui tempat seperti ini. Wanita itu memiliki selera yang unik. Haha, tampaknya seperti itu, respon Adesan. Kantornya juga sangat unik. Jadi kamu tidak bisa menemukannya kecuali kamu murid sihir. Jadi aku meminta junior murid sihir yang dekat denganku untuk memandu kita. Tapi apa dia belum sampai di sini? Namun tanpa Adesan sadari, di depannya ada sebuah bayangan sosok seseorang.
Orang tersebut langsung menerjang ke arah Adesan dan langsung memeluknya. "Aku merindukanmu, Adesan Yuni." "Eri, sudah lama sekali. Apa kamu baik-baik saja?" tanya Adesan. "Tentu saja. Apa kamu baik-baik saja, Yuni?" Ronan yang melihat itu dia tercengang hingga terheran-heran. Perempuan itu sudah pasti orang yang mengoceh tentang hewan buas dan domba. Akalusia yang waktu itu, gumam Ronan. "Aku minta maaf karena mendadak memanggilmu, Eri. Ada hal penting yang mendadak. Jangan pikirkan. Kamu boleh memanggilku kapan saja kamu tahu. Tapi apa yang membuatmu mencari Profesor Secret?" Akalusia pun memandangi Ronan. Terlihat wajah Ronan gelap seketika. Itu tanpa ekspresi, karena mereka sudah saling mengenal satu sama lain sebelumnya. Akalusia yang melihat itu dan mengenali Ronan, dia tercengang. Lalu Ronan menyapanya. "Aku memintanya. Lama tidak bertemu, Elizabeth. Maksudku, Eri." Namun tiba-tiba, Akalusia menjerit. Dia berteriak, "Kenapa kamu ada di sini?" Beberapa saat setelahnya, mereka pun berjalan. Di dalam perjalanan, Ronan berkata, "Apa ini sungguh kantor profesornya?" Memperlihatkan mereka yang sudah sampai di suatu tempat, di mana di hutan tersebut ada sebuah rumah atau gubuk. Ronan bertanya lagi, "Ini sedikit mencurigakan. Omong-omong, apa kau tidak berencana untuk menguburku di sini, Eri? Sebagai bayaran karena melihat sesuatu yang tidak seharusnya aku." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Akalusia menyela perkataan Ronan sembari berteriak dengan kesal, "Berhenti memanggilku dengan nama itu sesukamu. Dan juga siapa yang berusaha menguburmu di sini? Berhenti bicara dan cukup ikuti aku." Ronan yang melihat tingkah lakunya, dia hanya berjalan dengan santai, seraya menopang kepalanya dengan kedua tangannya. "Lihat temperamenmu." Dalam hati Ronan berkata, "Ini tidak terduga. Siapa yang mengira bocah seperti itu ternyata dekat dengan jenderal? Balik lagi, dia aslinya seorang Akalusia. Apa mereka punya hubungan?" Setelah di depan rumah atau kantor tersebut, mereka pun mulai memasukinya. Di dalam terlihat ada seseorang yang sedang duduk. Ronan yang melihat itu dia bertanya, "Apa wanita itu Profesor Secret?" Elizabeth Akalusia merespon, "Jangan terlalu bersemangat. Kita masih harus melalui satu tahapan lagi." Mereka pun mendekati nenek tersebut. Ronan hanya mengikuti. "Aku mengatakan ini untuk jaga-jaga. Tapi apapun yang terjadi di sini mulai sekarang, kamu harus tetap diam dan tidak ikut campur. Paham?" Ronan merespon, "Hah, ya, baiklah." Setelahnya Eri merapalkan mantra, "Kaseva, Lunazer, Delverim, Kai," atau buka. Namun setelahnya tidak terjadi apa-apa. Ronan yang memandangi itu dia sedikit heran. Itu apa? Jangankan ada sesuatu yang terjadi, tidak ada yang berubah. Namun setelah perkataannya, nenek tersebut membuka mulutnya dengan lebar. Itu sama lebarnya seperti gua. Apa ini?" Ronan dia terkejut. Tidak perlu cemas. Ini kantor profesor yang sebenarnya. Mereka pun memasuki kantor tersebut yang bernama Separasio. "Ini kantor? Lalu, apa tadi itu pintu masuknya? Maksudku aneh sekali." Terlihat tanpa Ronan sadari, di belakangnya ada sosok yang sedang melayang. "Jadi itu kamu," ucap sosok tersebut. "Murid yang akan dikirimkan oleh Nona Neberus." Ronan terkejut mendengar suara. Sosok tersebut melanjutkan, "Kamu seperti yang ku dengar." Terlihat aura yang menyelimuti di sekitarnya. Setelahnya sosok tersebut tiba-tiba mengarahkan tangannya ke arah mata Ronan, yang membuat Ronan terkejut. "Aku merasakan hal yang sangat berbahaya."
Sosok tersebut tidak lain adalah pengguna sihir kutukan terbaik di benua, bernama Maya Secret, Trait khusus. Tunggu menarik nak, Maya Secret dia berusia 83 tahun.